Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Effendi dari 12 IPS 3. Nah, di sini saya akan mau menjelaskan apa itu perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Konsekuensi dari ketetapan Indonesia sebagai negara hukum adalah bahwa dalam segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum. Untuk menjaga dan mengawasi hukum berjalan dengan efektif, maka dibentuklah lembaga peradilan sebagai sarana bagi masyarakat untuk mencari keadilan dan mendapatkan perlindungan yang semestinya di depan hukum. Nah, kita lanjut. Ada hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, konsep perlindungan dan penegakan hukum. Apa sebenarnya perlindungan hukum itu? Nah, menurut ahli Andi Hanzam, perlindungan hukum sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga perlindungan dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sebagai dengan hak-hak asasi yang ada. Nah, lanjut, mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberikan perlindungan kepada warga agar hak-hak sebagai seorang warga negara tidak dilanggar. Dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Suatu perlindungan dapat dikatakan selagi perlindungan hukum apabila mengandung unsur sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Yang kedua, jaminan kepastian hukum. Yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Yang keempat itu adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Nah, kita lanjut. Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindung apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat ataupun penegakan hukum. Nah, kita lanjut ke pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Nah, negara wajib melindungi warga negara dari berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyamanan, dan menyimpang hukum lainnya. Selain itu, negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa seluruh warga negara untuk melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena mewujudkan hal-hal berikut ini. Nah, yang pertama itu ada tegaknya supremasi hukum. Nah, apa itu supremasi hukum? Bermakna hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dengan berbagai macam-macam kehidupan. Nah, yang kedua itu ada tegaknya keadilan. Nah, setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajiban merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal itu dapat terwujud apabila aturan-aturan ditegakkan. Nah, yang ketiga itu mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Nah, perdamaian akan terwujudnya apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Nah, menurut Soekarjo Sukanto, faktor penentuan keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada hukumnya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Yang B, penegakan hukumnya yang pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum harus menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan perannya masing-masing. Nah, kita lanjut peran lembaga penegakan hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian.
Nah, yang pertama itu ada peran Kepolisian Republik Indonesia, bisa dibilang Polri. Kepolisian Republik Indonesia atau yang sering disingkat Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negara. Nah, selain itu, dalam bidang penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan penegangan tidak pidana sebagainya yang diatur dalam KUHP. Polri sebagai penyidik utama yang menyampaikan setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keadaban dalam negara pasal 16 Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2002. Nah, yang kedua itu ada peran Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang sering melaksanakan kekuasaan negara ke suatu di bidang penentuan merupakan tindakan jaksa untuk melimpas perkara pidana ke pengadilan negara yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh Bakum di sidang perdana keberadaan kejaksaan. Nah, yang ketiga itu ada peran hakim sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Nah, apa itu hakim? Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Nah, mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim memeriksa dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan berdasarkan ketentuan perundang-undang. Nah, menurut ketentuan Undang-Undang RI nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, berdasarkan jenis lembaga peradilan dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok berikut. Nah, yang pertama itu ada hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung. Nah, yang kedua itu ada hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Nah, yang ketiga ada hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi. Nah, yang terakhir ini ada peran advokat dalam penegakan. Nah, hukum advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik dari maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan berada memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalani kuasaan, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Nah, sekian dari saya untuk menjelaskan itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.